Kembali lagi di channel saya Lex dengan konten analisis abal-abal episode yang ke-11. Dan hari ini kita lagi-lagi akan membahas seputar pesta bola dunia, di mana semifinal yang pertama dimenangkan oleh La Furia Roja. Sebenarnya saya agak ragu atas kemenangan Spanyol pas mau tanding, tapi dengan melihat ball possession, dengan melihat pemain-pemain Prancis diredam oleh lini belakang dan lini tengah pemain Spanyol tuh, saya jadi yakin kayaknya Spanyol ini yang juara. Karena apa? 2-0 itu bukan skor yang sedikit untuk lawan Prancis. Dan ini saya langsung review kemenangan Spanyol 2-0 lawan Prancis itu pure karena Spanyol mendominasi permainan. Jadi saya pernah bilang kan, Spanyol ini tipikal yang slow tapi tujuannya jelas gitu. Jadi mereka sering ke sana ke sini ke depan. Jadi lawan tuh udah capek duluan dengan permainan Spanyol yang possession ball, dan saya akui itu Rodri kalau untuk mengatur ritme, mengatur tempo permainan itu jago banget Rodri, maestro. Saya lihat tuh Prancis tidak dapat banyak ruang. Dan alhasil dengan ritme Spanyol yang pelan, santai tapi nusuk, itu tuh jadi merusak momen-momen di Prancis. Contoh, Olise itu nggak jalan sama sekali. Itu La Fuente tuh tahu gimana cara matiin Olise. Ditabrak terus sama Cucurella, ditabrak sama Rodri. Alhasil apa? Dia sering kehilangan bola, sering diintercept, sering dipancing. Setiap kontrol lepas. Setiap mau dribbling dikejar sama Cucurella, di steal. Kalau di istilah di basketball tuh di steal. Jadi dihadang gitu pergerakannya, dan diterobos sama Laporte, sering diintercept juga sama Rodri. Emang nggak jalan itu. Olise, Dembele, itu baru kali ini saya lihat lini serang yang elit jadi bapuk. Lini serang Prancis yang elit, yang katanya kalau nggak ada Mbappe ada Dembele, kalau nggak ada Dembele ada Doué yang perform, kalau nggak ada Doué yang perform ada Olise yang perform. Tapi kali ini empat-empatnya bapuk. Ada digantung Cucurella. Jadi sang maestro pure menurut saya itu De La Fuente sebagai pelatih. Dia tahu gimana cara memanfaatkan ini tim yang biasa saja jadi luar biasa. Dan terbukti lagi di Didier Deschamps tidak ada rencana cadangan, tidak ada plan B atau plan C, membongkar barisan pertahanan Spanyol yang begitu solid. Jadi Didier Deschamps tidak mampu membongkar lini pertahanan Spanyol yang begitu solid. Aplaus untuk De La Fuente dan teman-teman timnas Spanyol yang telah berjuang. Dan untuk kali kedua saya melihat Spanyol di final. Setelah 2010 saya nonton dia di final Piala Dunia, waktu zaman-zaman kesayangan saya ada David Villa, Torres, ada Iniesta, Xavi, Busquets, Alonso. Kali ini kembali tampil di final. Dan sedikit saya review untuk match Argentina lawan Inggris. Sebagai fans Barca juga sebenarnya saya pengen banget Argentina di final lawan Spanyol. Tapi kalau untuk lawan yang paling susah nanti buat Spanyol, menurut saya itu Argentina adalah lawan paling susah Spanyol. Karena apa? Spanyol itu kesulitan lawan pemain-pemain yang tipikal ini, nabrak keras gitu, yang mancing emosi. Karena pemain-pemain Spanyol kan rata-rata masih muda. Jadi ketika dipancing emosi, contoh lawan Uruguay. Lawan Uruguay itu keras, emang keras banget. Udah kasar itu.
Tapi apa? Pemain-pemain Spanyol kepancing dan hoki menurut saya itu Alex Baena dapat 1 gol waktu lawan Uruguay dan skor akhir 1-0. Tapi kalau untuk Argentina saya pikir bukan sekedar keras tapi ngadu mental juga. Jadi kalau ngadu mental tuh kayaknya bakal sulit untuk Spanyol menghadapi Argentina. Jadi kelemahan Spanyol ini negara-negara Amerika Latin justru menurut saya pribadi ya. Jadi kalau untuk kesulitan lebih sulit lawan Argentina nanti di final daripada lawan Inggris. Karena Inggris mainnya sama kayak Prancis, main terbuka dari sayap, dari tengah. Dan semakin mereka main terbuka, semakin Spanyol nyaman megang penguasaan bola di lini tengah. Jadi final yang saya harapkan justru Spanyol Argentina, tapi kalau untuk kemenangan mudah menurut saya Spanyol lawan Inggris. Itu dia untuk video hari ini. Nanti kita kembali dengan pembahasan hasil dari Argentina lawan Inggris. Yang pasti La Furia Roja sudah di final OTW 2 bintang. OTW 2 bintang. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Bye-bye.